Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong satu orang disiapkan. Sebelum ke materi, Ibu mau mengecek dulu. Yang tidak masuk sekolah, Abbas sakit, Ahmad Jalani Alpa, Alamar. Oke, semoga yang sakit segera Allah sembuhkan supaya bisa bergabung lagi bersama kita besok di sekolah kita. Coba ditatap teman sebelahnya. Ucapkan lagi selamat pagi. Supaya bisa lebih semangat. Selamat pagi, ucapkan 1, 2, 3. Selamat pagi. Sekarang tolong ditatap Ibu, ucapkan selamat pagi. Tolong ucapkan semangat Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, kita review materi tentang bioteknologi. Seperti yang sudah dipelajari minggu kemarin, kita sudah mempelajari tentang prinsip dasar bioteknologi, bagaimana menghasilkan produk dan jasa yang dibantu oleh makhluk hidup, bioteknologi konvensional, modern, bioteknologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang permasalahan bioteknologi di bidang pangan, salah satunya dalam pengembangan bioteknologi konvensional pada pembuatan tempe. Membuat rancangan proyek pembuatan produk bioteknologi konvensional berbasis kearifan lokal. Jadi kalau kamu kemarin belajar salah satu produk hasil bioteknologi itu adalah tempe, terus yogurt dan sebagainya gitu ya. Hari ini kita akan fokuskan ke permasalahan pembuatan tempe. Apakah kalian tahu tempe? Bukan cina manusia. Maksudnya teh kalian tahu tempe kan? Tahu? Berdasarkan iNews, 5 negara anggap tempe makanan mewah. Jadi hargana ya benar. Termahal di mana? Termahal. Di Amerika Serikat 400.000. Jadi pada datang tempe cina boleh. Jadi ya. Terus bagaimana dengan Indonesia? Tempe yang mendunia sebagai warisan budaya Indonesia. Salah satu makanan khas Indonesia. Karena ini sudah dipatenkan, didaftarkan Kemenkraf pada sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2021. Sebagai warisan budaya Indonesia, tapi ada yang tahu tapinya kenapa? Terus ini permasalahannya. Harga tempe, harga kedelai yang tinggi sehingga menyebabkan harga tempe ikut naik gitu ya. Banyak para pengusaha yang merugi, akhirnya menyebabkan tempe berukuran kecil atau harganya yang dinaikkan, atau ada juga yang dicampur kertas, bahan berdasar kertas. Mengapa di Indonesia impor kacang kedelai? Karena 90% kebutuhan kedelai di dalam negeri dipenuhi dari impor gitu ya. Produksi di kita sedikit sehingga membutuhkan lebih banyak kacang kedelai, akhirnya kita import sebanyak 2 sampai 2,8 juta ton per tahunnya. Ini permasalahan yang ada di tempe. Solusinya bagaimana jika kamu sebagai pengusaha tempe atau kamu sebagai konsumen tempe, kira-kira apa yang bisa kamu kasih solusi? Apa? Nanam sendiri, menanam apa? Kacang kedelai. Budidaya apa? Kedelai. Nanamnya lebih banyak. Terus ada lagi? Turunkan harga apanya? Kacang kedelainya. Yang bisa kamu lakukan apa? Cuman menikmati saja. Engke tempe naik 1.000 gitu ya. Nanti kamu cuman bisa berdiam diri. Bisakah kita mengganti kacang kedelainya dengan yang lain?
Bisa? Bisa suuk, pakai kertas aja bisa jadi tempe. Apalagi ganti suuk. Apalagi ganti suuk. Ya nggak? Ada yang bisa menyebutkan bahan apa saja yang ada di sekitar kita? Ditulis, tolong ditulis. Ya, boleh yang lain. Ini ada satu lagi. Ya, gantian. Ada lagi? Supaya terlihat jelas ini. 1 kacang panjang, 2 jagung, 3 kacang merah, kacang Arab ya, kacang Arab. Terus kacang apa lagi? Kacang tanah. Kacang hijau boleh tulis. Rian mau nulis? Boleh. Ada lagi? Mana tulis? Oh, Najma boleh. Kacang hijau. Lagi yang belum? Mana? Oh, mede, kacang mede. Oke, dikacangin. Boleh dikacangin? Dikacangin boleh. Ada lagi? Oh, boleh. Kacang Jepun. Mana yang punya kebun kacang Jepun? Boleh tulis. Oh, enggak punya, Cina. Ya udah sok tulis. Resti. Reni. Ini solusi dari kalian, kacang panjang, jagung, kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, kacang mede, kacang Jepun. Ada kan kebunnya di sekitar kita, ada kan? Jagung ada di belakang sekolah. Di sekolah juga ada. Kalau dari sini, dari gambar, ini kacang tanah, ini kacang hijau, ini kacang merah. Semuanya bentuknya hampir sama. Bagaimana cara membuatnya? Kamu sudah punya bahannya. Tinggal kamu mendiskusikan bagaimana sih cara membuat tempe berbahan non kedelai. Kalau yang ini langkah pembuatan tempe dari kacang kedelai gitu ya, direbus, terus didiamkan dulu sampai dingin, baru ditambahkan ragi, terus dicetak gitu ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Kamu buat rancangan produk pembuatan tempe berbahan dasar non kedelai, gitu ya. Dibagi 5 kelompok. Silahkan didiskusikan. Bersama wujudkan asa kita, mari cintai alam ini, saling mengasihi dharma bakti diri tanah air Indonesiaku. Semesta ciptaan Maha Kuasa, bumi tempat hidup kita. Sudah selesai? Sudah. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Boleh kelompok mana yang sudah siap?
Kelompok 3, boleh. Kelompok 3 maju. Lestari alamku, damailah negeriku, harmoni seisi bumi. Tolong tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Terima kasih. Ada lagi yang mau ke depan selain kacang tanah? Mana kelompok mana yang selain menggunakan kacang tanah? Ada lagi? Ada lagi yang mau ke depan? Kelompok mana? Najma mau? Oke, Najma. Jadi kelompoknya Najma memilih bahan kacang hijau. Kacang hijau katanya. Kacang hijau, kenapa dipilih kacang hijau? Karena? Tadi jawabannya apa? Karena memiliki protein sama seperti kacang kedelai katanya. Jadi menurut kelompok Najma bisa membuat tempe dari kacang hijau. Tinggal nanti dibuktikan bisa atau tidak bisa. Ada pertanyaan untuk kelompok Najma? Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Najma. Luar. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang materi bioteknologi, bagaimana mengatasi permasalahan harga kedelai yang tinggi gitu ya. Proses pembuatan tempe yang sudah kamu berikan solusinya, katanya tadi membuat tempe dari bahan non kedelai yang ada di sekitar lingkungan rumah. Tadi udah ada kelompok yang buat tempe dari kacang tanah, dari kacang hijau, ada yang dari jagung gitu ya. Tinggal nanti kita praktekkan benar atau tidak benar gitu ya. Bisa membuat tempe dari bahan non kedelai. Jadi kalau dari hasil presentasi bisa membuat tempe dari bahan non kedelai karena tadi katanya teksturnya mirip dengan kacang kedelai. Ada yang karena proteinnya tinggi sama seperti kacang kedelai. Jadi dalam pembuatan tempe itu membutuhkan satu bahan-bahan yang tadi. Terus butuh apa tadi? Alat dan bahannya. Alat dan bahannya seperti panci, kompor tadi ya, baskom, wadah, air. Terus bahan selain kacang-kacangannya yang tadi ada juga raginya. Jadinya mengandung jamur. Ada yang tahu jamurnya namanya apa? Iya benar. Jamur Rhizopus oryzae. Nanti kita praktekkan tugas kamu membawa alat dan bahan yang sudah tadi kamu tuliskan. Kemudian kita praktekkan di sekolah. Kompor, bagaimana dengan kompor? Di sekolah ada kompor? Ada. Tinggal pakai kompor sekolah. Panci, di sekolah ada panci? Ada. Berarti tinggal yang tidak ada di sekolah kamu bawa masing-masing dari rumah ya. Jagungnya, raginya itu nanti dibawa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Hari ini coba dituliskan dalam buku tulis masing-masing. Ya, dituliskan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Kemudian yang terakhir, tuliskan nama kamu di bawah. Nama kalian masing-masing. Sudah? Tuliskan bagaimana pekerjaan kamu hari ini. Apakah kamu termasuk orang yang puas dalam berkelompok, aktif dalam berkelompok, atau tidak aktif? Sekarang ditukar bukunya, di rolling ke belakang saja. Ke belakang, kemudian yang dari belakang berarti ke depan, ke paling depan. Tunggu sebentar, tunggu dulu, belum. Tunggu dulu. Di rolling, kemudian kamu menilai nama atau pemilik buku yang kamu pegang. Jadi kalau tadi kamu menilai diri sendiri, sekarang kamu menilai teman kamu. Bagaimana kerja teman kamu dalam kelompok selama pembelajaran hari ini. Paham? Paham. Oke, mulai ditukar.
Dinilai kalau tadi misalnya saya sudah bekerja dengan baik dalam kelompok, saya aktif. Kalau sekarang kamu menilai teman kamu yang punya buku yang kamu pegang. Rian pegang punya siapa? Najma, berarti Rian menilai hasil kerja Najma selama berkelompok tadi. Angka dideskripsikan, misalnya Najma tidak aktif dalam tugas berkelompok. Bukan nilai angka ya. Iya, dideskripsikan tapi menilai teman kamu. Yang saya pelajari hari ini tentang bioteknologi, merancang pembuatan tempe dari bahan lokal. Saya merasa senang tetapi kurang puas karena ketika kerja kelompok tidak berperan aktif secara keseluruhan. Kemudian kamu menilai? Saya menilai teman saya, Ayi Solihat. Dia aktif ketika berkelompok dan ada membantu saya gitu. Oh, membantu dalam pekerjaan kelompok. Oke. Terima kasih untuk Reni. Silahkan kembali ke tempat. Jadi bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Alhamdulillah. Ini sudah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kalau tadi mengucapkan selamat pagi ke temannya, sekarang silahkan tatap temannya kembali. Ditatap dengan senyuman terbaiknya. Sekarang ucapkan terima kasih temanku bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih temanku. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ibu. Pelajaran IPA kita melanjutkan materi yang kemarin yang terakhir. Kalau kemarin baru sampai merancang apa? Merancang pembuatan tempe berbahan dasar lokal. Bahan-bahannya yang ada di sekitar kita atau bisa disebut bahan lokal ya. Jadi insya Allah jauh dari kata rekayasa genetik gitu ya. Jadi masih asli murni. Sudah dibawa bahan-bahannya? Sudah. Sebelumnya seperti kemarin silahkan ditatap dulu temannya. Astagfirullah. Karena sekarang hari Jumat, cuci piring, ucapkan assalamualaikum putri, assalamualaikum untuk laki-laki. 1, 2, 3. Assalamualaikum putri. Sebelum memulai praktikum, Ibu mau cek dulu kelompok 1 sudah bawa kacang tanah, kelompok 2 jagung, kelompok 3 kacang tanah juga, kelompok 4 kacang hijau. Kacang hijau, oh kacang hijau. Terus kelompok 5 bahan yang lainnya lagi, daun Ibu sudah bawa. Sebelumnya Ibu mau membuat kesepakatan dulu karena kita akan mempraktekkan, jadi butuh ruangan yang cukup luas gitu ya. Terus kita juga menggunakan alat-alat yang tajam seperti pisau, terus kompor dan sebagainya. Kita akan melakukannya di luar kelas ya, di sela-sela. Jadi sekarang dipersiapkan alat dan bahan. Kemudian untuk pekerjaan di luar, Ibu minta kekompakannya, kemudian memperhatikan keselamatan kerja, dan yang terakhir serius tapi santai ya, karena kita akan ada di luar, jadi kemungkinan kamu bergerak bebasnya itu akan lebih jadi lebih memungkinkan untuk bergerak bebas dibandingkan di dalam kelas ya. Satu lagi ada yang lupa, jadi karena sekarang
dan langkah kerja kemarin sudah didiskusikan, jadi Ibu serahkan sepenuhnya pembelajaran hari ini kepada kalian, gitu ya. Ibu hanya membimbing saja. Silakan disiapkan. Bersama wujudkan asa kita. Mari cintai alam ini. Membuat tempenya? Ini sampahnya mau dikemanain? Makan sampahnya non organik dan organik. Kenapa rasakan? Karena sampah organik bisa dimanfaatkan untuk mengisi komposter. Oh iya, sampahnya itu nanti ada terdiri dari sampah organik dan non-organik. Yang organik itu nanti bisa dimanfaatkan untuk mengisi komposter. Sudah punya kan komposter tanamnya? Sudah. Lembar penilaiannya masing-masing. Nanti diisi untuk yang penilaian sikap pertama itu kalian menilai diri sendiri. Ya. Saling mengasihi dharma bakti diri. Kerjakan? Kamu membuat laporan sendiri berupa foto atau berupa video bebas, ya tergantung kelompoknya masing-masing mau membuat seperti apa, ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini? Tempe dari bahan yang ada di sekitar, bahan yang ada di sekitar, bahan lokal yang ada di sekitar kita. Kemudian mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Maha Kuasa, bumi tempat hidup kita, lestari alamku, damailah negeriku, harmoni seisi bumi.